Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nabi alaihi salam annahu qala. Wa 'anin Nabi, dan dari Nabi alaihi salamu, alaihi ialah atas Nabi, assalamu adapun kesejahteraan, annahu sesungguhnya Nabi, qala ialah bersabda siapa Nabi. Alamatus syaqawati arba'atun. Alamatus syaqawati adapun tanda kemalangan, tanda kesengsaraan, arba'atun ialah 4. Nisyanud dunubi al-madiyati wahya indallahi ta'ala mahfudhatun. Nisyanud dunubi ialah melupakan dosa-dosa al-madiyati yang telah lalu. Wahya padahal adapun itu adzunub, dosa-dosa tersebut, indallahi di sisi Allah Ta'ala, mahfudhatun ialah tercatat. Wa dzikrul hasanati al-madiyati, wa dzikrul hasanati dan mengingat-ingat kebaikan, al-madiyati yang telah berlalu. Wala yadri aku bilat amruddat, wala yadri dan tidak mengetahui siapa dia, aku bilat apakah kubilat diterima, apa kebaikan-kebaikan tersebut, amruddat ataukah ditolak. Wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya, wa nadruhu dan yang ketiga ini adalah memandangnya dia, ilaman kepada orang, fauqahu yang ada di atasnya, fid dunya dalam urusan dunia. Dan yang keempat adalah wanatruhu ila man dunahu fid dini, wanatruhu dan memandangnya ia, ilaman kepada orang, dunahu yang ada di bawahnya, fid dini dalam agama. Biqaulillahi sebab firman Allah, aradtuhu walam yuridni fataroktuhu. Aradtuhu menghendakin siapa aku, hu kepada ia, artinya aku sebenarnya ingin menolongnya. Walam yuridni dan tidak menghendakin siapa dia, ni kepadaku. Fataroktuhu maka meninggalkan siapa aku, hu kepada dia. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Wa alamatus sa'adati adapun tanda kebahagiaan itu, arba'atun ialah 4. Apa saja? Dzikrud dunubi al-madiyati. Dzikrud dunubi ialah mengingat-ingat dosa al-madiyati yang telah berlalu. Wa nisyanul hasanati al-madiyati, wa nisyanul hasanati dan melupakan kebaikan-kebaikan al-madiyati yang telah lalu. Wa nadruhu ila man fawqahu fid dini, wa nadruhu dan memandangnya ia, ilaman kepada orang, fawqahu yang ada di atasnya, fid dini dalam urusan agama. Wa nadruhu ila man dunahu fid dunya dan yang keempat adalah memandangnya ia, ilaman kepada orang, dunahu yang ada di bawahnya, fid dunya dalam urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tanda-tanda kemalangan seseorang itu ada 4. Yang pertama adalah orang tersebut melupakan terhadap dosa-dosa yang telah lalu, padahal di sisi Allah dosa-dosa tersebut tetaplah tercatat. Kemudian yang kedua, orang tersebut selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, sementara ia tidak mengetahui apakah kebaikan-kebaikan tersebut diterima oleh Allah ataupun ditolak. Dan kemudian yang ketiga, orang tersebut memandang orang yang ada di atasnya. Maksudnya orang tersebut memandang tinggi terhadap orang yang derajatnya lebih di atasnya dalam hal urusan dunia. Dan yang keempat, orang tersebut memandang rendah kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari dia dalam urusan agama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersabda bahwa sebenarnya Allah itu ingin menolongnya, namun dia tidak menghendakin kepada Allah, maka Allah pun mengurungkan pertolongan tersebut. Selanjutnya tanda-tanda kebaikan itu pun ada 4, yaitu mengingat terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan selanjutnya ia pun bertobat terhadap dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah melupakan perbuatan-perbuatan baik yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga adalah memandang tinggi orang yang kualitasnya lebih baik dalam urusan agama. Dan yang keempat adalah memandang rendah terhadap orang yang selalu memuliakan dunia. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama, wawu yang ada pada lafadz wahia. Waw ini adalah merupakan waw hal, di mana waw tersebut mengiringi jumlah yang kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan terhadap lafadz sebelumnya. Kemudian yang kedua kita perhatikan lafadz wala yadri.
Yadri ini adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa karena tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm. Tanda rofaknya di sini menggunakan dhammah, namun dhammah tersebut dikira-kira pada huruf ya. Kenapa? Karena huruf ya yang ada di akhir ini dianggap berat untuk menerima harakat dhammah, sehingga ya-nya di sini pun dibaca sukun. Wala yadri. Kemudian yang selanjutnya kita perhatikan lafadz fit dunya. Lafadz ad-dunya di sini dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jer fi. Tanda jernya di sini dikira-kira karena lafadz ad-dunya termasuk dari isim maksur, di mana di sini diakhirin dengan huruf alif dan alif tidak dapat menerima harkat sehingga tanda jernya yang berupa kasroh ini pun dikira-kira. Wallahu a'lam bishawab.